Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ananda kelas 10, anak-anak ibu kelas 10, untuk pertemuan pertama ini ibu akan membahas tentang komponen sistem komputer. Jadi, komponen sistem komputer pertama yang akan ibu bahas adalah tentang perangkat keras atau nama lainnya hardware. Jadi seperti yang kita tahu, di sini disebutkan perangkat keras. Berarti dia memang sifatnya keras. Jadi semua perangkat komputer yang bisa disentuh secara fisik dan bisa dilihat itu termasuk ke dalam kategori perangkat keras. Jadi kalau perangkat keras ini ada bagiannya lagi. Yang pertama, perangkat input yang bertugas sebagai pemasukan perintah. Jadi semua komponen yang bertugas memasukkan perintah itu masuk dalam kategori input. Yang pertama yaitu keyboard. Anda ada tahu apa itu keyboard? Keyboard itu merupakan papan ketik yang akan memasukkan huruf maupun angka di saat kita memasukkan data. Jadi ini bentuk dari keyboard. Apakah Anda sudah pernah melihatnya? Nah, jadi keyboard ini waktu kita mengetik, misalnya kita menggunakan aplikasi Microsoft Word, kita akan menggunakan keyboard ini untuk mengetikkan huruf maupun angka. Yang kedua adalah mouse. Ada tahu mouse? Mouse ini berbentuk seperti ini. Dia berfungsi sebagai penunjuk arah atau penunjuk kursor. Kursor ini yang nanti dapat Anda lihat di layar komputernya masing-masing, ada yang berkedip-kedip, itu merupakan kursor. Jadi penunjuk kursor ini kita gunakan mouse. Kemudian apa lagi perangkat inputnya? Yang ketiga, scanner. Kamu nggak tahu apa itu scanner? Jadi scanner ini misalnya kita punya dokumen yang akan kita kirimkan ke tempat lain. Jadi kita akan mengirimnya lewat dunia maya. Jadi pada saat kita mengirimkannya kita butuh scanner ini. Kita scan di sini dulu, nanti dia berubah jadi file, nanti kita kirim dia melalui email maupun melalui WhatsApp. Yang tentu saat sekarang ini WhatsApp itu tidak aneh lagi bagi kalian. Kemudian apa lagi? Scanner, kemudian mikrofon. Bentuk mikrofon ini seperti ini. Anda tentu tidak asing lagi mikrofon ini sendiri. Mikrofon ini berfungsi sebagai pengeras suara. Tentu yang sering Anda lihat waktu guru-guru berbicara saat upacara pasti menggunakan mikrofon ini. Kemudian apa lagi? Ada namanya joystick. Untuk Ananda yang hobi main game, tentu joystick ini tidak asing lagi. Yang hobi main PS, main game-game lainnya, tentu menggunakan joystick. Bentuknya seperti ini. Kemudian apa lagi? Ada namanya trackball. Kalau trackball ini fungsinya sama dengan mouse, dia untuk sebagai penunjuk. Bentuknya seperti mouse, tetapi bentuknya lebih seperti bola-bola. Nanti kita gerakkan kiri ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan.
untuk trackball. Bentuknya seperti ini. Kemudian ada namanya touchpad. Anda ibu yang punya laptop di rumah tentu tidak asing lagi dengan touchpad ini. Fungsinya pun sama dengan mouse ini sebagai penunjuk arah. Seperti artinya ini touch. Touch artinya disentuh. Jadi dengan menggunakan jari kita sentuh. Coba Anda perhatikan nanti yang punya laptop di rumah, buka laptopnya, kemudian yang terletak di bawah keyboard itu namanya touchpad. Bentuknya seperti ini. Setelah touchpad apa lagi? Ada namanya light pen. Light pen seperti yang kita ketahui artinya di sini pen ini seperti pensil ataupun pena. Jadi fungsinya misalnya Anda ibu yang hobi nanti menggambar animasi, jadi nanti bisa menggunakan light pen ini langsung. Kita menggambar di atas light pen, nanti muncul langsung ke monitornya. Langsung hasilnya ada di sana. Bentuk light pen itu seperti ini. Jadi untuk perangkat input ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semuanya. Jadi semua perangkat ini berguna untuk memasukkan data yang akan diproses di komputer itu. Yang kedua, perangkat output. Jadi perangkat output ini bertugas untuk keluarannya. Kalau ada yang memasukkan pasti ada yang mengeluarkan. Yang pertama yaitu monitor. Anda tentu tidak asing lagi dengan monitor. Bentuknya itu seperti TV. Monitor ini berfungsi untuk memunculkan tampilan dari si komputer itu sendiri. Monitor bentuknya seperti ini. Jadi dengan adanya monitor ini kita bisa melihat apa yang akan kita buat, apa yang diproses di dalamnya. Kemudian yang kedua, printer. Printer tentu Anda tidak asing lagi. Printer untuk mencetak data. Misalnya Anda telah membuat sebuah dokumen, jadi Anda butuh untuk pencetakannya. Kita menggunakan si printer ini. Bentuk printer itu seperti ini. Kemudian yang ketiga ada namanya speaker. Kalau ada mikrofon pasti ada speaker. Speaker ini fungsinya untuk mengeluarkan suara. Misalnya Anda mau mendengarkan nyanyi, mau mendengarkan musik, tentu kita menggunakan speaker ini. Bentuknya seperti ini. Kemudian ada namanya headset. Headset Anda tahu, headset ini berfungsi untuk seperti speaker juga, cuma lebih ditempelkan di telinga. Bentuknya seperti ini. Nanti di headset ini ada mikrofonnya juga. Itu namanya headset. Kalau hands-free merupakan perangkat output juga, tetapi hands-free ini mikrofonnya cuma terselipkan di kabelnya. Kemudian apa lagi perangkat output kita? Ada namanya plotter. Plotter ini fungsinya sama dengan printer, tetapi ukurannya lebih besar. Plotter ini berfungsi untuk mencetak spanduk, baliho. Bentuknya seperti ini. Jadi itulah perangkat output kita. Kemudian yang ketiga, perangkat pemroses. Untuk perangkat pemroses ini cuma satu aja, CPU. Kepanjangannya Central Processing Unit.
Jadi semua proses terjadi di CPU ini. Jadi perangkat input yang bertugas menerima masukan, kemudian diproses oleh CPU, kemudian perangkat output untuk mengeluarkan data yang telah kita buat tadi. Jadi semua proses terpusat di sini, di CPU ini. Semua yang terjadi di dalam CPU ini. Kemudian perangkat kita yang terakhir adalah media penyimpanan. Media penyimpanan ini yang pertama flash disk. Mungkin Anda sudah tahu flash disk itu bagaimana. Media penyimpanan yang paling banyak digunakan sekarang buat memindahkan data, menyimpan lagu. Bentuk flash disk itu seperti ini. Kemudian ada namanya hard disk. Hard disk ini media penyimpanannya lebih besar dari flash disk. Ada hard disk internal, ada hard disk eksternal. Hard disk eksternal bentuknya seperti ini. Kemudian media penyimpanan kita yang ketiga ada namanya CD. CD tentu Anda tahu, CD atau DVD. Dia berbentuk piringan, bentuknya seperti ini. Berfungsi untuk menyimpan. Yang sering kita lihat adalah CD maupun VCD untuk lagu Minang sering menggunakan ini. Perbedaan CD sama DVD ini cuma dari kapasitasnya aja. Kalau CD ini 700 MB, sedangkan DVD ini 4 GB. Kemudian media penyimpanan yang selanjutnya yaitu micro SD maupun macro SD. Bentuknya seperti ini. Anda tentu telah familiar dengan micro dan macro SD ini. Terlebih yang telah punya HP Android sekarang. Kalau kita merasa kekurangan tuh handphone kita penyimpanannya, kita pasti tambahkan micro SD maupun makronya. Yang terakhir media penyimpanan kita adalah disket. Untuk Ananda sekarang disket ini tidak ada lagi digunakan karena sudah jadul dan sangat murah rusaknya. Dan media penyimpanannya pun kapasitas penyimpanannya cukup kecil, cuma 325 MB. Karena seperti itu makanya tidak dikembangkan lagi, lebih rentan rusak dan kapasitasnya yang kecil. Jadi itulah pembelajaran kita untuk pertemuan pertama ini. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah atau hubungi Ibu secara langsung. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.